Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Pertandingan timnas Indonesia melawan Australia di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 sudah berakhir dan hasil akhir sama kuat alias imbang tanpa gol, di mana timnas Indonesia tentu menurunkan skuad terbaiknya. Begitupun juga dengan Australia, walaupun tim tamu ini ada beberapa perubahan di line up, di mana mereka tidak menurunkan Martin Boyle yang memang yang selalu menjadi andalan, tetapi mereka justru menurunkan pemain muda berbakat yang bermain di Liga Jerman Bayern Munchen ya, Iran Kunda. Sementara timnas Indonesia ada beberapa perubahan juga, terutama di lini tengah dan lini depan, di mana biasanya Tom Hai yang selalu bermain starter di bangku cadangan terlebih dahulu, dan juga di lini depan Marcelo Ferdinand menggantikan posisi dari Witan Sulaiman ya. Sementara Justin Hubner juga sudah bisa bermain. Nah, tentu di awal laga baru berjalan beberapa detik, timnas Indonesia sebetulnya sudah punya peluang emas yang didapatkan begitu, sekaligus juga mengagetkan timnas Australia ya, dimana shooting dari Sandy Walsh di luar kotak penalti mampu digagalkan oleh Matthew Ryan. Begitu juga hasil bola rebound yang kembali di shooting oleh Rafael Strik masih digagalkan juga oleh Matthew Ryan. Nah, tetapi ketika Indonesia memberikan tekanan di awal-awal laga, tapi setelah itu kita tidak bisa mengendalikan permainan ya. Justru tim tamu yang lebih dominan untuk terus menekan dan benar-benar melancarkan serangan melalui umpan-umpan direct, karena ketika mereka mencoba bermain bola-bola pendek itu kesulitan ya, karena pressing Indonesia juga sangat-sangat ketat. Begitupun Indonesia juga bermain dengan pressing ketat, sama seperti halnya ketika melawan Arab Saudi gitu ya. Nah, memang di babak pertama kita tidak punya banyak peluang, praktis hanya di awal laga saja, dan cenderung kita kebanyakan diserang dan ditekan ya. Nah, tetapi di babak kedua tentu ada beberapa perubahan dan pergantian pemain. Salah satunya ada masuknya Tom Hai, Witan Sulaiman, dan juga di menit-menit akhir yaitu ada Wahyu Prasetyo dan juga Pratama Arhan ya. Nah, di mana di babak kedua ini tentu lini tengah Indonesia semakin mulai makin keluar dari tekanan gitu ya. Berbeda halnya seperti babak pertama yang terus ditekan, lini tengah kita tidak berani pegang bola. Ketika pegang bola beberapa detik lalu hilang kembali. Nah, tetapi di babak kedua tentu agak sedikit lebih ada perubahan gitu ya. Ada sedikitlah perubahan. Dan beberapa kali juga menciptakan create chance gitu, walaupun memang sangat sulit juga untuk menciptakan peluang emas gitu. Nah, tetapi juga ada beberapa kesempatan yang mestinya bisa dimanfaatkan ketika Ragnar Oratmangun itu berhasil memotong bola kesalahan umpan dari pemain bertahan Australia, tetapi sayang sekali shoot dari Ragnar Oratmangun masih bisa diamankan oleh back yang tinggi Harry Souther. Lalu juga ketika masuknya Arhan terutama itu beberapa kali memang lini serang Indonesia agak lumayan sedikit ada perubahan gitu ya, benar-benar menekan ketimbang masih adanya Marcelino. Nah, tentu ini juga menjadi catatan Sintayong di pertandingan berikutnya. Nah, tetapi ketika masuknya Arhan, bola-bola ke depan itu semakin semakin ada gitu ya, bola-bola umpan-umpan ke depan itu, tetapi ya sangat terlambat, karena memang ketika Arhan masuk, para pemain depan kita, salah satunya Ragnar Oratmangun itu staminanya sudah menurun, karena ya selama hampir 80 menit dia terus berlari dari depan ke belakang ke tengah membantu pertahanan, itu sangat luar biasa. Tetapi ya dengan hasil ini pun kita patut kita syukuri gitu, karena memang
1 poin tambahan ini ya sangat luar biasa di 2 match awal kualifikasi Piala Dunia zonasi round 3 ini. Bagi tim sekelas Indonesia yang ranknya benar-benar jauh dibandingkan para pesaingnya di grup ini, itu sangat luar biasa ya. Apalagi Australia ini di atas kertas secara kualitas itu lebih bagus dari Arab Saudi ya. Makanya memang secara permainan pun ya kita terus ditekan gitu. Nah tentu ini evaluasi untuk pertandingan berikutnya nanti away ke Bahrain dan away ke Cina. Nah ini perlu diperbaiki apa yang harus diperbaiki oleh Sintayong gitu. Tetapi memang kita patut apresiasi seluruh pemain yang sudah berjuang di atas lapangan. Begitupun juga Martin Paes lagi-lagi di laga ini benar-benar menjadi tembok kokoh bagi timnas Indonesia yang 5 kali menyelamatkan gawang Indonesia, benar-benar melakukan 5 save yang sangat-sangat krusial. Gila, benar-benar Craig Goodwin, Michel Duk, lalu ada Iran Kunda juga membombardir gawang Martin Paes. Tetapi Martin Paes benar-benar pengalamannya bermain di MLS ini sangat luar biasa ya. Kebayang kalau misalkan kipernya itu bukan Martin Paes ya, mungkin bisa saja kita kalah beberapa gol gitu. Tetapi lini pertahanan kita pun Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner, Calvin Verdong juga patut diapresiasi karena mereka juga punya rating yang cukup bagus juga di pertandingan ini. Dan tentu juga para pemain kita terutama di lini tengah juga berhasil benar-benar tidak memberikan keleluasaan kepada sang maestro lini tengah Australia, Jackson Irvine. Nah ini patut diapresiasi juga ya, tidak terlalu banyak bergerak karena pergerakannya terus dikunci oleh lini tengah kita. Tetapi pemain-pemain yang lain justru yang benar-benar dari second line-nya Australia justru yang pemain keluar gitu, seperti Alessandro Cerciati, Iran Kunda. Itu pun juga dengan tadi ada Craig Goodwin juga ya. Tetapi ya itu tadi ya, dengan hasil ini kita patut bersyukur dan mudah-mudahan di pertandingan bulan depan away ke Bahrain dan away ke Cina ini bisa dimanfaatkan nih. Tentunya secara di atas kertas kita bisa harusnya ini mencuri poin penuh di kandang kedua negara calon lawan kita di FIFA Matchday bulan depan ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.